Bab 152. L istri. Aku tidak salah dengar. Apa ini hanya tentang pembelaan? Atau kamu hanya bercanda, Prof? Vida masih belum percaya. Dia bahkan berbicara dengan bahasa yang tidak formal lagi kepada Rama. Kedua bola matanya mulai mengerling. Vida tidak tahu bagaimana perasaannya yang sulit diartikan dan diungkapkan. Saat ini, ya, Vida, Hanifah sudah menjadi istriku. Kami menikah sejak beberapa bulan yang lalu. Dan aku sebagai suaminya, tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan sampai dia harus menangis seperti itu. Jika dia salah, aku yang berhak menegur dan menasihatinya, tegas Rama lagi. Saya permisi. Rama langsung pergi dari hadapan Vida. Vida merasa tubuhnya sangatlah lemah saat ini. Jika mendengar Rama mempunyai wanita yang ia cintai, mungkin Vida tidak akan terlalu kaget mendengarnya. Tapi, mendengar Rama sudah menikah dan istrinya adalah Hanifah, Vida merasa syok. Ya Allah, lirik Vida, menggelengkan kepala, apa semua itu benar? Aku memang tidak ada hubungan apapun lagi dengannya. Tapi, aku tidak bisa berbohong bahwa ada perasaan yang tidak menentu di hatiku mendengarnya. Tidak ada yang mengerti apa. Vida memilih untuk pergi. Kedua matanya terasa sudah basah. Ia beranjak masuk ke kamar mandi terlebih dahulu untuk membersihkan wajahnya yang sembab. Vida tidak bisa menghentikan air matanya yang berjatuhan begitu saja. Tapi, bukankah mahasiswi itu penerima beasiswa? Kata Vida, teringat kalau Hanifah salah satu mahasiswi penerima beasiswa di kampus ini. Entah apa yang akan dilakukan oleh Vida, dia segera membersihkan wajah. Kemudian, kembali mengaplikasikan make up ke wajahnya karena make up yang sudah diaplikasikan sebelumnya sudah terkesan luntur. Selesai juga, kata Vida, menatap dirinya di depan cermin. Vida kemudian menyimpan alat make up tersebut di tasnya. Lalu, ia keluar dengan kangkah panjang yang terkesan buru-buru. Entah kemana arah tujuannya. Vida terlihat sangat buru-buru saat ini. Astagfirullah. Aku ada jam mengajar pagi ini, ucap Vida, melihat jam di layar ponselnya. Vida segera menghubungi ketua kelas B semester 5 karena Vida mempunyai jadwal mengajar di kelas B semester 5 pagi ini. Assalamualaikum, Ibu, salam seorang mahasiswa, dari ujung telepon. Waalaikumsalam. Apakah teman-teman kamu masih berada di kelas? Tanya Vida. Masih, Bu. Kami menunggu kedatangan Ibu di kelas. Hari ini saya tidak akan mengajar. Tapi, saya akan mengirim tugas di grup mata kuliah untuk kalian dan dikumpulkan hari ini juga. Oh, baik, Bu, akan saya informasikan ke teman-teman. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Vida langsung mengirim tugas untuk kelas B semester 5. Setelahnya, dia kembali melanjutkan langkah cepatnya. Entah kemana dia akan melangkah saat ini, Vida tidak bertegur sapa kepada siapapun. Bahkan, dia melewati ruang prodi. Ot, kamu di mana? Ketik Rama, kembali mengirim banyak pesan untuk Hanifah. Rama merasa kepalanya sangat sakit saat ini. Hatinya pun tidak tenang karena Hanifah pergi dengan air mata di depan Rama. Jika Hanifah sudah sampai menangis, dapat Rama tahu bahwa hati istri kecilnya itu telah terusik dan membuatnya sampai menangis seperti itu. Jawab panggilanku, ketik Rama lagi, mengirimnya kembali kepada Hanifah. Alih-alih panggilannya terjawab, balasan satu pun tidak muncul dari nomor Hanifah. Padahal, nomornya sedang aktif saat ini. Rama mencoba untuk melangkah ke arah kantin untuk mencari Hanifah. Namun, Hanifah tidak ada juga di sana. Dia pun melangkah ke arah taman, tapi tetap sama. Hanifah tidak sedang berada di taman. Lindungilah istriku, ya Allah, doa Rama, di dalam hatinya. Assalamualaikum, Prof, sapa mahasiswa, yang melintas di hadapan Rama. Waalaikumsalam. Rama mengangguk kecil, lalu pergi dari sana. Rama kemudian kembali ke ruang jurusan prodi untuk menemui operator prodi dan bertanya mengenai jadwal kuliah kelas A semester 1 pagi ini. Ada, Prof. Kelas A semester 1 di ruang 301 gedung C pagi ini, terang operator prodi. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Rama kembali keluar dari ruang prodi.
Dia berjalan cepat ke arah gedung C dan naik menggunakan lift ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, Rama mengunjungi ruang 301. Assalamualaikum, salam Rama, kepada dosen laki-laki yang sedang mengajar. Waalaikumsalam, Prof. Seluruh mahasiswa kelas A pun menatap ke arah Rama. Fokus mereka teralihkan ke dosennya yang satu itu. Dosen laki-laki itu pun heran karena tumben sekali Rama menyapa di kelas dosen yang sedang mengajar. Pasti ada hal yang sangat penting, pikir dosen laki-laki itu. Prof, tumben sekali, kata dosen laki-laki tersebut. Ya, ini kelas A semester 1, kan? Iya, Prof. Yang di dalam kelas A semester A tuh. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya ingin mencari asisten saya di semester 1. Saya hanya ingin bertemu sebentar saja dengannya. Oh, boleh, Prof. Siapa namanya? Biar saya panggilkan. Hanifah Sezana Zahra. Dosen laki-laki itu mengerutkan keningnya. Sebentar. Saya coba cek daftar hadir dulu, ya, Prof. Karena tadi sepertinya mahasiswi atas nama Hanifah Sezana Zahra tidak masuk hari ini. Mendengarnya, kepala Rama semakin merasa berkedut, sakit. Ya, silakan. Namun, dia tetap membiarkan dosen laki-laki itu mengecek daftar hadir. Tak lama, dosen laki-laki itu pun keluar menghampiri Rama setelah mengecek daftar hadir. Mohon maaf, Prof. Ternyata, benar kalau mahasiswi atas nama Hanifah tidak hadir di jam saya pagi ini, lapor dosen itu. Rama cukup terdiam. Lalu, mengangguk kecil lagi. Terima kasih atas informasinya, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sama-sama, Prof. Waalaikumsalam. Pria itu kembali turun ke lantai 1. Dia memilih keluar dari gedung prodi dan mengedarkan pandangan ke segala arah lagi untuk menemukan keberadaan sang istri. Hanifah, kamu di mana? Gumam Rama, tampak begitu cemas. Sedangkan, di layar ponselnya pun belum ada balasan pesan ataupun panggilan dari Hanifah. Permisi, Prof, kata Fida, setelah membuka pintu ruang wakil dekan 1. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Fida, jawab profesor perempuan itu. Fida pun masuk ke dalam dan duduk di kursi depan meja WD. Wajah Fida terlihat sedikit cemas membuat wakil dekan bingung melihatnya. Ada apa, Bu Fida? Tanya wakil dekan, ada yang ingin disampaikan. HN, iya, Bu. Tapi, ini masalah yang cukup sensitif. Saya takut untuk menyampaikannya. Tidak apa-apa. Sampaikan saja kalau masih berkaitan dengan kampus. Benar, Bu. Ini masalah yang masih berkaitan dengan kampus. Tepatnya, penerima beasiswa prestasi di kampus ini. Ya, ada apa dengan penerima beasiswa prestasi? Fida kembali merasa ragu. Bahkan, Fida memainkan jemarinya sendiri dan menggigit kecil bibir bawahnya. Sendiri. Mohon maaf, Bu. Bukankah berdasarkan kebijakan terakhir penerima beasiswa prestasi, mahasiswa yang menerima beasiswa tidak boleh menikah selama menjadi penerima beasiswa prestasi tersebut? Ya, Bu. Itu benar. Lantas, kenapa? Tanya wakil dekan. Kalau begitu, ini tidak adil, Prof. Salah satu penerima beasiswa prestasi di kampus kita sudah menikah. Kenapa dia masih dinyatakan sebagai penerima beasiswa? Siapa yang Anda maksud? Coba sebut namanya. Hanifah, Bu. Oh, Hanifah Sezana Zahra. Mahasiswi semester 1 kelas A yang merupakan istri dari Prof. Rama. Dek. Fida kaget mendengar ucapan wakil dekan itu, karena padahal Fida sendiri tidak pernah menyebut nama Rama sama sekali sedari tadi. Maaf, maksudnya apa, Prof? Anda sudah tahu kalau Hanifah adalah istri dari Prof. Rama? Tanya Fida, memastikan. Seperti yang Daya katakan tadi, Bu. Hanifah itu. Maaf, Prof, saya permisi dulu, sela Fida, memotong ucapan profesor perempuan tersebut. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fida akhirnya langsung keluar dari ruang wakil dekan 1. Dia merasa tidak sanggup jika harus mendengarkan apapun tentang Rama dan Hanifah. Fida merasa tidak sanggup untuk membicarakan semua itu mengingat tentu masih ada sisa rasa untuk Rama. Kenapa bisa seperti itu?
Gumam Vida, menelusuri lorong keluar gedung akademik. Vida menggelengkan kepala. Dia tidak mengerti dengan semua yang dilihat dan didengarnya hari ini. Jujur, dia ingin sekali membahas atau berdebat masalah itu dengan wakil dekan. Tapi, Vida merasa tidak mampu jika harus membicarakan tentang Rama dan Hanifah yang membuat perasaannya merasa semakin tidak baik. Prof, sapa Vida, tidak sengaja berpapasan dengan Rama, di pintu gedung akademik. Ya, jawab singkat, langsung pergi meninggalkan Vida. Vida menggelengkan kepala melihat Rama yang langsung pergi begitu saja tanpa berucap apapun pagi kepadanya. Rama sepertinya kecewa kepada Vida yang membuat Hanifah sampai harus menangis seperti itu karena seharusnya semuanya bisa dibicarakan baik-baik dulu. Pria itu masuk ke ruang wakil dekan pertama. Dia memberitahu agar wakil dekan menggantikan tugasnya untuk tanda tangan pagi ini dan jika ada urusan, berharap wakil dekan menggantikan Rama. Sebab, Rama memberitahu wakil dekan bahwa dia akan absen atau tidak masuk hari ini. Apa ada masalah, Prof? Tanya wakil dekan satu. Ya, ada sedikit masalah dengan istri saya. Maka dari itu, saya memutuskan untuk absen hari ini, jawab Rama. Pantesan tadi Bu Vida kesini dan tiba-tiba memberitahu saya kalau Hanifah sudah menikah. Dia ingin membicarakan masalah beasiswa. Apa ada kaitannya dengan itu, Prof? Tanya wakil dekan. Ya. Saya permisi, ya, jawab Rama, singkat. Oh, silakan, Prof. Sepertinya, Anda buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama langsung keluar dari ruang wakil dekan, karena dia harus mencari Hanifah yang belum ia temukan sampai sekarang. Kemana istrinya itu? Rama merasa cemas. Dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri. Jika Hanifah tidak ia temukan juga. Prof Rama. Panggil Vida, menghampiri Rama, saya mau bertanya, Prof. Apakah cukup? Saya tidak ada waktu, maaf. Rama langsung pergi dari hadapan Vida. Katup bibir Vida sedikit terbuka. Dia tidak menyangka akan sikap Rama yang begitu dingin dan cueknya terhadap dia. Awalnya, Rama menghargai rekan kerjanya siapapun itu walaupun dingin, tapi dia tetap bisa menghargai. Tapi, kali ini sangat berbeda. Rama justru seolah tidak mau bicara sama sekali dengan Vida. Dia sangat berubah sikap kepadaku, gumam Vida, menggelengkan kepala. Vida merasa sangat sedih hari ini. Entah kenapa, dia merasa tidak bisa melakukan apapun. Vida berniat absen juga pagi ini, tapi dia sadar akan pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena masalah pribadi. Sementara, Rama masih mencoba menghubungi Hanifah. Kemana istri kecilnya itu pergi? Rama tidak mengerti, sesakit apa hati Hanifah sampai dia harus menangis dan pergi begitu saja. Shirley, panggil Rama, yang melihat Shirley baru saja keluar dari gedung C. Shirley terkesiap. Mimpi apa aku semalam dipanggil sama Prof Rama? Shirley pun menghampiri Rama. Maaf, Prof, Anda memanggil saya. Ya, kamu pernah bertemu Hanifah hari ini. Shirley berubah menjadi bingung. Maaf, Prof, Hanifah bukannya tidak masuk kuliah pagi ini. Saya tidak pernah bertemu sama sekali dengannya hari ini, Prof. Terima kasih. Saya pergi dulu. Iya, Prof. Rama langsung berlalu dari hadapan Shirley. Shirley terpaku bingung. Dia mulai merasa khawatir kemana Hanifah sekarang. Shirley mencoba menghubungi Hanifah melalui panggilan suara. Tapi, tidak ada jawaban juga dari nomor Hanifah. Kemana? Ya, Hanifah. Gumam Shirley, mengedarkan pandangan ke segala arah. Najwa, panggil Shirley, melihat Najwa yang baru saja keluar dari gedung C. Mendengar Shirley memanggilnya, Najwa segera menghampiri Shirley dengan sebuah buku yang sedang ia bawa ke tangannya. Tia, Shirley. Tanya Najwa. Kamu pernah ketemu Hanifah hari ini, gak? Gak. Hanifah, kan, gak masuk kuliah tadi. Memangnya, kenapa? Najwa balik bertanya. Nah, itu, wah. Pagi ini Hanifah gak masuk, kan? Tapi, Prof Rama malah nyariin Hanifah. Baru saja beliau nanya ke aku apakah hari ini aku pernah ketemu Hanifah atau gak. Astagfirullah, Hanifah kemana? Iya. Kita bantu cari Hanifah aja, yok. Ayo.
Aku juga khawatir sama dia setelah kejadian di kolam kemarin. Nah, bener. Ayo cari Hanifah. Najwa dan Shirley berusaha menemukan Hanifah. Mereka sebenarnya tidak tahu kemana Hanifah pergi. Tapi, Najwa dan Shirley teringat akan kejadian Hanifah yang tenggelam di kolam membuat dia merasa khawatir terjadi sesuatu lagi kepada Hanifah. Kezia. Panggil Shirley, melihat Kezia yang berjalan sendirian. Kezia menghampiri Najwa dan Shirley. Lia. Kenapa, Shirley, Najwa? Tanya Kezia. Kamu lihat Hanifah, gak, hari ini? Atau pernah ketemu? Oh, kebetulan tadi aku lihat Hanifah keluar dari gerbang fakultas. Aku panggil dia mau nanya kenapa pagi ini dia gak hadir. Tapi, kayaknya Hanifah gak dengar, karena aku lihat Hanifah lari kecil gitu, tutur Kezia. Ya udah, Sinil, Shirley langsung menarik tangan Kezia. Kenapa? Kalian mau bawa aku kemana? Tanya Kesi, bingung dengan tangannya yang ditarik oleh Shirley. Udah, ikut aja, kata Shirley. Tepat, di parkiran, Rama terlihat hendak masuk ke dalam mobilnya. Shirley segera menghampiri Rama. Sebelum Rama masuk ke dalam mobil, Rama yang tidak menghiraukan siapapun dan apapun itu, segera membuka pintu mobil. Prof, panggil Shirley. Kini, mereka bertiga sudah berada di hadapan Rama. Rama mengurungkan niat untuk masuk ke dalam mobil. Ya, apakah Hanifah sudah ketemu? Tanya Shirley. Belum. Nah, ini tadi Kezia melihat Hanifah katanya. Ayo, Syah, cerita ke Prof Rama. Kezia terdiam sejenak, dia tentu merasa tidak enak di hadapan Rama, mengingat dia pernah ada masalah dengan Hanifah dan juga Rama. Kezia bahkan saat ini menundukkan kepala karena merasa begitu tidak enak di hadapan Rama. Ayo, Syah, cerita. Prof Rama sudah nungguin, bisik Shirley, kepada Kezia. Iya, Shirley. Kezia pada akhirnya menjelaskan apa yang dilihatnya tadi, hal yang sama dia ceritakan kepada Rama sesuai dengan yang diceritakannya kepada Shirley tadi. Terima kasih, Kezia, kata Rama. Kezia tersenyum mendengar Rama yang mengucapkan terima kasih. Dia pun sontak mengangguk kecil. Sama-sama, Prof, jawab Kezia, tersenyum. Saya pergi dulu, kata Rama. Tia, Prof, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama melajukan mobilnya keluar dari gerbang fakultas. Di benaknya saat ini terus muncul bayangan Hanifah. Dia merasa sangat khawatir akan keberadaan istrinya. Terlebih lagi setelah mendengar penuturan Kezia tadi yang mengatakan bahwa Hanifah keluar dari gerbang fakultas. Astagfirullah. Kamu di mana? Gumam Rama, memijat pangkal hidungnya yang mancung itu. Jujur, saat ini Rama juga merasa sangat ingin memarahi seseorang. Entah bagaimana melampiaskan kemarahannya. Dia sangat marah akan Vida yang sudah menyinggung istrinya. Tapi, Rama tidak ingin fokus ke kemarahannya dulu. Dia ingin fokus mencari sang istri terlebih dahulu. Pot, hari sudah mulai gelap. Tanpa alas kaki, wanita itu menelusuri jalan yang sepi dan rimbun akan pohon-pohon besar. Jalan di sore menjelang malam itu memang sedikit sepi karena tentunya orang-orang muslim sedang persiapan sholat maghrib di jam sekarang ini. Apakah seburuk itu aku? Apa karena masa laluku, aku tidak pantas mengenakan pakaian yang tertutup ini? Tidak ada yang mau seperti aku. Tidak ada yang mau dirinya tumbuh di tengah orang tua yang tidak harmonis. Tapi, aku telah digariskan takdir seperti ini, gumam Hanifah, dengan langkah lemah dan kedua mata yang sudah membengkak akibat menangis. Dia teringat akan bagaimana pakaian syari ini melekat di tubuhnya. Semua itu berawal dari kejadian nahas di masa lalu. Jika dia mengingat kejadian mengerikan itu lagi, di mana ia dikejar dan dicaci maki oleh warga membuat Hanifah kembali merasakan ketakutan yang pernah membuat kalut hidupnya saat itu. Apakah aku tidak layak menjadi orang yang lebih baik? Apakah memang benar aku tidak layak mengenakan pakaian ini lantaran masa laluku? Bukankah mereka yang paham agama mengatakan bahwa pakaian dan akhlak tidak bisa disamaratakan begitu saja? Karena masa laluku yang sangat buruk, bolehkah mereka tidak menyinggung pakaian ini? Aku sudah berkeinginan menjadi lebih baik, apakah di mata orang-orang aku masih tetap sama? Terlalu buruk. Hanifah terisak lagi. Sungguh,
Kali ini kalut membuat suasana yang ia rasakan terasa terkoyak lagi. Bayang-bayang takutnya di masa lalu mulai menggerogoti ingatannya saat ini. Mungkin, ini saatnya aku merasakan betapa masa lalu itu terasa begitu menakutkan untuk masa depanku, kata Hanifah lagi, kenapa di saat seperti ini, aku merasa takdir begitu tidak adil terhadap hidupku. Kembali seperti Hanifah yang dulu. Dia yang merasa tidak ada keadilan untuk hidupnya. Dia yang selalu pesimis akan hidup yang ia jalani. Bahkan, dirinya yang merasa tidak percaya diri lagi tentang cinta. Rasa itu kembali terulang dan terasa lagi. Ibu, pekik Hanifah, terduduk di jalan beraspal tersebut. Hanifah menangis, sudah kubilang, aku tidak pantas mendapatkan cinta di dunia ini. Aku hanya akan membawa dampak negatif untuk mereka yang mencintaiku. Itulah kenapa aku tidak percaya diri dalam hal cinta. Selama ini, Hanifah terduduk menangis. Ibu, aku rindu padamu. Sekarang, apa yang harus kulakukan, Ibu? Aku malu dengan Prof. Rama setelah Bu Fida berkata seperti tadi. Mungkin, memang benar kata Bu Fida, aku ini membuat Prof. Rama menjadi lebih buruk. Aku memang membawa dampak negatif ke semua orang. Hanifah mengedarkan pandangan ke segala arah. Dia mulai merasa takut, karena suasana di tempat itu terasa begitu sunyi. Ibu, aku di mana saat ini? Gumam Hanifah. Hanifah bangkit dari duduknya. Dia teringat lagi akan perkataan Fida tadi kepadanya membuat rasa takut Hanifah terhadap tempat itu hilang seketika. Dia mulai merasa tidak ada artinya takut jika dibandingkan dengan masa lalunya yang lebih menakutkan. Entah kemana dia akan berjalan saat ini. Hanifah hanya bisa menyusuri sisi jalan dengan kaki yang mulai terasa sakit.